Diperas teman remaja dianiaya dan sepeda motor dirampas. Waspada komplotan ganjal ATM sasar lansia. Tangkap residivis narkoba, Polresta Solo amankan 3,5 kg sabu. Aksi curanmor bersenpi digagalkan karyawan di Kemiling. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi utama kita dari seorang remaja di Kabupaten Kulon Progo menjadi korban kekerasan temannya sendiri. Tak hanya dianiaya, sepeda motor yang milik korban juga dirampas pelaku. Unit Reskrim Polsek Pengasih mengungkap kasus pemerasan dengan kekerasan yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun asal Kapanewon, Sentolo. Petugas mengamankan 2 orang pelaku yaitu RH berusia 19 tahun asal Kecamatan Lendah dan IS berusia 17 tahun asal Bantul. Kapolsek Pengasih AKP Toha mengatakan peristiwa pemerasan terjadi di lapangan sepak bola di Kelurahan Karangsari, Pengasih. Saat itu RH meminta 2 rekannya menjemput korban berinisial DS dan membawanya ke lokasi menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lapangan, korban mengalami penganiayaan dan diancam RH. Pelaku memberikan 2 pilihan, yaitu menyerahkan sepeda motor beserta uang 1 juta rupiah atau berkelahi dengan IS yang juga berada di lokasi. IS juga sempat mengancam agar korban tidak melaporkan kejadian kepada polisi. Karena tidak memiliki uang dan tidak ingin berkelahi, sepeda motornya dirampas para pelaku. Kedua pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Bantul bersama sepeda motor milik korban yang sebelumnya dibawa kabur. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif pelaku RH adalah sakit hati karena korban pernah melaporkannya ke polisi dalam kasus rombongan pemotor yang membawa celurit. Merasa terancam, RH bersama rekannya mencari korban dan melancarkan aksi pemerasan itu. Berawal, saudara RH telepon saudara D dan A untuk menjemput korban yang sedang di rumah temannya untuk dibawa ke lapangan sepak bola Gunung Dani. Kemudian selanjutnya korban diboncengkan bertiga bersama D dan F, sedangkan A membawa sepeda motor NMAX milik korban. Kemudian sebelum sampai lapangan, mereka bertemu dengan RH bersama IS. Kemudian RH menyuruh DF dan A untuk meninggalkan korban di lokasi. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 34 juta rupiah. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk keperluan penyidikan. Atas perbuatannya, RH dan IS dijerat pasal 482 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari aparat Sareskrim Polrestabes Medan yang mengamankan 2 orang tersangka komplotan pencurian uang tabungan modus ganjal mesin ATM yang menyasar seorang lansia. Kedua tersangka dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat petugas melakukan pengembangan. Kedua tersangka masing-masing berinisial M alias Komeng dan S alias Is ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan di 2 lokasi berbeda di Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua tersangka yang diduga sebagai komplotan pencurian uang nasabah ini terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur dari petugas yang ingin melakukan pengembangan mencari barang bukti. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Budiman Simanjuntak mengatakan modus kedua tersangka berpura-pura membantu korban yang ingin mengambil uang di mesin ATM di Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan pada akhir Mei 2026 lalu. Sebelumnya, pelaku diduga lebih dulu mengganjal lubang mesin ATM dengan tusuk gigi di mesin ATM. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku kemudian menukar kartu ATM korban miliknya dengan kartu ATM lain.
Korban menyadari menjadi korban penipuan setelah sampai di rumah. Korban kemudian mendatangi kantor bank untuk memblokir rekeningnya, namun uang ratusan juta di rekeningnya telah dikuras habis oleh kedua pelaku. Atau mesin ATM, lubang untuk masuk ATM dengan tusuk gigi. Karena ATM itu menyangkut, mereka berpura-pura menjadi penolong. Pada saat itulah dilakukan penukaran ATM milik korban. Atas taunya korban bahwa ATM itu telah diganti, mengecek ke bank dan ternyata uang yang ada di ATM atau di bank korban tersebut telah diambil sebanyak Rp282.900.000. Akibat kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku sudah melakukan aksinya berulang kali dan sudah 14 mesin ATM di Medan dan kota lain menjadi sasarannya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo mengungkap peredaran sabu mencapai 3,5 kg dari seorang pria berinisial KDN alias CK. Petugas mengamankan dan juga menetapkan pelaku sebagai tersangka. Inilah detik-detik penangkapan seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo. Penangkapan residivis KDN ini menjadi pengungkapan kasus narkotika terbesar sepanjang sejarah berdirinya Polresta Solo. Dalam kasus ini, aparat menangkap dan menetapkan sebagai tersangka seorang pria berinisial KDN alias CK yang berperan sebagai pengedar sekaligus pengguna sabu. Kasat Reserse Narkoba Polresta Solo, Kompol Alfian Rizky Wibowo mengatakan pengungkapan kasus ini terjadi di 3 tempat kejadian perkara, yakni Boyolali dan Klaten. Tim kami melakukan penangkapan yang ada di TKP pertama di wilayah Boyolali di dekat bandara. Kemudian kami dapatkan kurang lebih 0,4 sekian kilo. Ya. Di TKP pertama, kemudian kami kembangkan di TKP kedua yang berada di rumahnya. Di rumahnya kami mendapati 3 kilo sabu. Kemudian mengembang lagi di TKP ketiga di wilayah Klaten, kami mendapatkan kurang lebih sekitar 1 on. Ya, 1 on. Jadi kami total untuk BP yang kami amankan 3,5 kilo. Kemudian kami melakukan kegiatan joint investigasi dengan Direktorat Narkoba Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana ini. Pelaku residivis masih PB saat ini. Saat ini masih PB, sebelumnya menjalani di Boyolali ya. Di Boyolali. Saat ini sedang kami lakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Ada keterkaitan dengan jaringan yang lain? Sementara ini kami dalami, nanti kami kembangkan, perkembangan kami sampaikan kepada teman-teman media. Pelaku itu kurir atau bandar? Kurir. Ya. Kalau modusnya dan? Modusnya dia mengambil kemudian menunggu perintah dari atasnya untuk membuang, bahasanya membuang atau menempatkan di suatu tempat untuk pecahan-pecahannya. Didapat dari mana? Di Banten, Serang Banten, ya di Tangerang. Dia mendapatkan upah berapa dari sekian banyaknya? Saat ini untuk pengakuan dan sudah kami cek baru diberikan 17 juta, sisanya belum. Atas perbuatannya, tersangka KDN dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika beserta ketentuan pidana lainnya dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di kantor penyedia layanan internet di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung digagalkan karyawan. Pelaku yang kepergok sempat bergumul dengan karyawan yang mengancam dengan senjata api. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di halaman kantor penyedia internet di Jalan Raden Imba Kesuma, kawasan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Dalam rekaman video terlihat 2 orang pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor dengan modus berpura-pura seperti pelanggan atau ojek online. Salah satu pelaku turun menghampiri motor target jenis Matic, namun aksinya gagal
karena karyawan yang sedang memantau CCTV menyadari aksi pelaku lalu keluar menghadang. Pelaku yang terdesak mengeluarkan benda yang diduga senjata api dan mengancam menembak. Menurut keterangan saksi, lokasi ini sudah 3 kali menjadi sasaran aksi pencurian motor. Yang satunya yang pakai baju putih itu langsung turun, dia langsung samperin ke motor ini itu tadi. Nah, pas saya lagi makan itu di dalam sama teman saya itu, yang satu lihat monitor CCTV, pas deketin motor itu terus saya buru-buru langsung aja keluarin. Waktu itu ya langsung tarik orangnya, tak pukulin dulu gitu. Hingga kini kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara rekaman CCTV dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, modifikasi dan edarkan senjata api jenis airgun seorang pria diciduk Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara di kediamannya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 22 pucuk senjata airgun tanpa izin, puluhan pek peluru gotri, serta 5 tabung gas CO2 atau karbon dioksida disita petugas. Petugas dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggeledah kediaman MF, 28 tahun, di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. MF diketahui menjual senjata api airgun tanpa memiliki izin atau ilegal melalui platform online dan marketplace tertutup sejak 2023 dengan keuntungan mencapai 100 hingga 200 juta rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menemukan 22 pucuk senjata airgun, 88 pek peluru gotri ilegal atau tanpa izin yang disimpan di balik lemari besi, serta tabung gas CO2 atau karbon dioksida. Barang bukti tersebut kemudian disita untuk menyelidiki lebih lanjut. Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo, menyebut bahwa dapat memodifikasi dan meningkatkan komponen airgun sebelum dijualnya. Senjata berbasis tabung CO2 dengan peluru gotri berbahan besi tersebut dinilai dapat membahayakan masyarakat. Polisi kini masih menelusuri terkait dugaan adanya pemasok dan jaringan peredaran senjata api legal tersebut. Kemudian tersangka WF ini langsung mengantar 1 pucuk senjata jenis airgun kepada personel kami. Kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ke kediaman milik tersangka WF. Dan di kediaman milik WF ini kami menemukan barang bukti lainnya, yaitu 21 pucuk senjata airgun berbagai jenis, kemudian 88 pek peluru besi gotri, 300 kotak tabung gas CO2, 26 piece magasin, 22 pemicu pelatuk, 30 piece selongsong senjata, kemudian alat-alat yang digunakan untuk memodifikasi senjata jenis airgun. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kepemilikan dan peredaran senjata tanpa hak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar sabu dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Serang Kota. Petugas menyita 20 paket sabu siap edar yang dikemas dalam bungkus permen flavor. Inilah rekaman video amatir saat petugas kepolisian berpakaian preman mengumpulkan barang bukti di area perkebunan warga di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Lokasi yang jauh dari permukiman ini diduga sengaja dipilih para pelaku untuk menyembunyikan narkotika agar tidak mudah terdeteksi. Petugas mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapi menggunakan bungkus permen flavor. Barang haram ini diduga kuat siap diedarkan kepada para pelanggan di wilayah Serang. Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah sistem tempel. Setelah menerima transaksi pembayaran via transfer, pelaku akan mengirimkan titik koordinat beserta foto lokasi penyimpanan paket sabu kepada pembeli. 1 paket sabu mini ini dijual dengan harga berkisaran antara Rp300.000 hingga Rp550.000. Dari hasil observasi lapangan terkait dipadukan isi handphone para terduga, tim menyusuri ke daerah Baros yang mana cukup menarik ya terkait titik-titik tersebut berada di sebuah kebun. Untuk lokasi-lokasinya dipadukan dengan titik map Google. Setelah berhasil di lokasi, tim agak kesulitan. Namun setelah kita
berupaya berhasil ditemukan 20 paket sabu siap edar. Untuk DPO-nya dalam perkara ini ada 2 orang DPO yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di rumahnya tidak berhasil kita amankan. Itu inisialnya AH dan MP. Dari hasil pemeriksaan kita untuk peredaran narkotika jenis sabu yang kita tangan tersebut sekira 1 bulan mencapai 100 juta. Hingga kini petugas masih terus memburu 2 orang lain yang telah resmi ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Keduanya berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Guna mencegah tawuran, komunitas anak muda Penjaringan bersatu bersama Polres Jakarta Utara menggelar boxing show di Rumah Susun Mawar Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu 28 Juni 2026 siang. Pemirsa, sebanyak 130 peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa turut serta dalam kegiatan ini. Sebanyak 130 peserta dari anak, remaja hingga orang dewasa warga Jakarta Utara mengikuti boxing show di Rumah Susun Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu 28 Juni 2026 siang. Warga terlihat antusias memberi dukungan kepada petinju unggulan mereka. Pertandingan boxing yang digagas oleh komunitas anak muda Penjaringan bersatu bersama Polres Jakarta Utara ini bertujuan untuk menyalurkan energi dan emosi para remaja ke arah yang lebih positif di tengah maraknya aksi tawuran. Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris mengatakan boxing show pertama yang digelar pada September 2025 lalu memberikan dampak positif dengan menurunnya angka tawuran remaja di wilayah Penjaringan. Kami hadir dalam rangka menyaksikan pertandingan tinju Penjaringan Boxing Showcase volume kedua. Melalui penyelenggaraan volume kedua ini diharapkan semakin banyak remaja memilih ring olahraga sebagai tempat mengasah kemampuan, bukan jalanan sebagai arena pertikaian. Kami tentunya berharap kegiatan ini akan membantu, selama ini sudah sangat membantu menekan tingkat tawuran yang selama ini kita juga tahu bahwa di Jakarta Utara, khususnya di daerah Penjaringan ini termasuk cukup tinggi untuk tingkat tawurannya. Selain menekan angka tawuran, para remaja juga dapat menumbuhkan bakat tinju mereka untuk bersaing di tingkat nasional bahkan hingga internasional. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Simpo TV. Pemirsa, baku tembak antara petugas dengan komplotan pencuri baterai tower BTS terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. 1 dari 6 pencuri tewas terkena timah panas petugas dan 6 lainnya berhasil diamankan bersama barang bukti senjata rakitan, baterai tower, dan sejumlah peralatan kerja. Baku tembak antara tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang, Lampung dengan komplotan pencuri baterai tower BTS terjadi pada Minggu 28 Juni 2026 dini hari. Peristiwa ini terjadi setelah para pelaku melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan 3 kali ke arah mobil petugas yang berusaha menghadang mobil pelaku. Seorang pelaku tewas di tempat setelah terkena peluru petugas dan 6 lainnya berhasil ditangkap. Jenazah pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Petugas mengatakan penangkapan ini bermula saat tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang menerima informasi adanya pencurian baterai tower di wilayah Banjarbaru. Petugas kemudian melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini merupakan spesialis pencuri baterai tower yang sudah beraksi di 3 titik di Tulang Bawang dan sejumlah lokasi di Lampung Tengah. Mobil yang digunakan pelaku itu sempat kami hadang. Namun pelaku justru malah melakukan penembakan ke arah petugas. Nah, kemudian pelaku masih melarikan diri. Pelaku melarikan diri sampai dengan di menjelang gerbang tol Manggala. Salah satu tim dari kami berhasil menghadang dari pelaku yang kabur tersebut.
Saat kami mau melakukan penghadangan, kami lakukan tembakan peringatan. Namun dari pelaku yang di dalam mobil ini ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Kemudian kami langsung melakukan tindakan tegas terukur terhadap mobil yang dikendari pelaku. Dan dari salah satu pelaku yang ada di mobil tersebut meninggal dunia di tempat. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka. Penangkapan mobil kami, mobil petugas, ada 3 tembakan di bagian depan, di kaca dan di kap. Petugas mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan, belasan butir peluru, 5 unit baterai tower, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk membobol tower BTS. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut, pemirsa, diduga dilatar belakangi masalah asmara, seorang pengamen jalanan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia setelah menjadi korban penusukan oleh sesama pengamen. Hanya dalam hitungan jam, pelaku berhasil ditangkap petugas Polsek Cikarang Barat dan kini masih menjalani pemeriksaan. Hei, udah! Dalam rekaman video amatir, terlihat korban bernama Raisal Anwar terlibat perkelahian dengan Darmin alias Donald di Kampung Jati Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perkelahian keduanya menjadi tontonan warga yang melintas lokasi kejadian. Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan menusuk korban berulang kali di bagian dada dan perut. Korban langsung terkapar bersimbah darah, sementara pelaku berhasil melarikan diri. Warga yang berada di lokasi segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun akibat luka tusuk yang diderita, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut Ketua RT setempat, sebelum kejadian korban dan pelaku sempat terlibat cekcok di lokasi lain. Dugaan sementara pertikaian keduanya dipicu oleh masalah asmara. Korban diketahui baru 8 bulan tinggal di wilayah tersebut dan bekerja sebagai pengamen. Polisi yang menerima laporan segera mendatangi tempat kejadian, melakukan olah TKP, serta memintai keterangan sejumlah saksi. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap hanya beberapa jam setelah kejadian. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami motif pembunuhan. Kronologis awalnya kami juga kurang tahu persis karena kejadiannya juga bukan di sini awalnya ya. Awal kejadian itu sepertinya di Cikarang Jati kayaknya ya, di Pasar Beras ya awal pertama cekcok sorenya. Nah setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah gitu laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu. Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa? Kayaknya pengamen juga kayaknya ya, mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit ya timbul cekcok lah. Ya hingga terjadinya penusukan lah mungkin seperti itu. Sepertinya kayaknya ada apa sih ya, motif mungkin asmara motif asmara lah ya, barangkali ya ada rasa cemburu atau gimana ya dengan korban ini gitu. Kami mendapatkan informasi atau laporan terkait dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya orang yang terjadi di Desa Kalijaya. Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP. Kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk penanganan tersebut masih kita lakukan pendalaman. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman. Hingga kini Polsek Cikarang Barat masih mendalami motif pembunuhan yang diduga berkaitan dengan masalah asmara. Polisi juga telah mengamankan sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Sementara pelaku masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi seorang pria di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas CCTV saat mencuri mobil mewah milik tetangganya sendiri. Uniknya pelaku beraksi dengan mengenakan pakaian wanita dan berhijab saat rumah korban dalam keadaan kosong. Inilah rekaman kamera pengawas sesaat pencurian mobil mewah terjadi di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 24 Juni 2026 lalu. Seorang pelaku terlihat memasuki rumah korban mengenakan pakaian wanita dan berhijab. Sebelum beraksi, pelaku lebih dahulu mengintai kediaman korban yang saat itu kosong ditinggal penghuninya. Dan pelaku sebelumnya pun menduplikat kunci pintu rumah korban. Usai mendapati laporan korban, aparat Polsek Pinang Polres Metro Tangerang Kota meringkus pelaku berinisial MAN sekaligus penadah kendaraan berinisial AS. Kapolsek Pinang Ibtu Adityo Wijanarko mengatakan saat mengamankan pelaku, kendaraan milik korban telah dijual kepada penadah seharga 35 juta rupiah. Pelaku ini sebagai tetangganya korban, pelaku ini menyamar sebagai perempuan menggunakan atribut perempuan yaitu pakai kerudung, lengkap dengan rok, kemudian sandal-sandal perempuan yang menyamar masuk ke dalam rumah yang sebelumnya sudah menduplikat kunci rumah tersebut. Kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil STNK dan kunci mobil. Nah, ini kan tetangga ya, saling kenal Pak Kapolsek ya. Untuk lebih spesifiknya motifnya apa sih nekat mencuri mobil tetangganya? Untuk motifnya sendiri, pelaku terdesak kebutuhan ekonomi. Kalau status si pelaku ini kerja sebagai apa? Untuk status pelaku bekerja sebagai serabutan. Dan hasil pengembangan kendaraan tersebut sudah berpindah tangan, dijual seharga 35 juta dan kami juga amankan 1 orang penadah dan 2 orang tersebut kami amankan ke Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksi pencurian akibat terlilit hutang pinjaman online atau pinjol. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan kendaraan mobil milik korban, pakaian yang digunakan pelaku, serta kunci rumah korban yang diduplikat pelaku. Pelaku terancam pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja diduga gangster melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tak hanya membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar, mereka juga membawa sebuah jaringan kecil dan juga gayung yang diduga berisi cairan kimia berbahaya. Menggunakan sepeda motor, segerombolan remaja tangguh menyisiri sejumlah ruas jalan di kawasan pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tepat di Jalan A, Karanganyar, mereka kemudian memarkirkan kendaraan dan berjalan kaki mencari keberadaan warga yang akan menjadi sasarannya. Sejumlah remaja ini nekat membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Sementara salah seorang di antaranya nampak membawa jerigen kecil dan gayung yang diduga berisi cairan kimia berbahaya. Menurut salah seorang pedagang, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar rumah sambil mengajukan senjata tajam. Namun aksi mereka pada dini hari itu gagal, karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh kelompok gangster. Mereka takut menjadi sasaran penyerangan. Yang datang berapa banyak? Gabungan Pak, banyak. Jadi kita nggak tahu, iya pakai ada yang pakai motor, semua masker, helm, jadi nggak tahu lah. Bawa apa aja? Ada yang masjid bawa saja? Ada. Apa aja bawa tadi? Ya senjata-senjata gitulah Pak, panjang, parang ya. Dia datang kerumunan motor gitu? Kerumunan motor sebagian jalan kaki. Langsung masuk nyerang gitu ke dalam? Sebagian ada, sebagian keluar. Iya, namanya gabungan Pak. Jadi nggak tahu lah. Terus nggak lama ada dari anggota patroli datang, ya dia langsung bubar. Warga dan pedagang berharap adanya upaya nyata dari pihak kepolisian untuk bisa menangkap para pelakunya, agar aksi penyerangan yang sangat meresahkan dan mengancam keselamatan nyawa orang lain tidak terjadi. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur berhasil digagalkan petugas lapas pada Kamis pagi. Belasan paket yang diduga berisi narkoba ditemukan tersembunyi di dalam makanan cumi-cumi yang dibawa seorang pengunjung.
Petugas Lapas Narkotika Kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga dilakukan oleh seorang pengunjung lapas pada Kamis pagi. Temuan ini berawal dari pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan pengunjung. Saat memeriksa makanan yang dibawa masuk, petugas menemukan 12 paket yang diduga berisi narkoba dan disembunyikan di dalam olahan cumi-cumi. Kepala Lapas Narkotika Cipinang Edi Sigit Budiman menyebut, temuan tersebut langsung dilaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, serta dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan informasi awal, pelaku diduga tergiur imbalan sebesar Rp500.000 apabila berhasil memasukkan barang terlarang tersebut ke dalam lapas. Hasil pendalaman sementara menunjukkan barang yang diduga narkotika itu diperoleh dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, melalui sistem titipan yang diantarkan oleh kurir sebelum dibawa oleh pengunjung untuk diberikan kepada warga binaan. Dalam peristiwa ini, petugas mengamankan 2 orang yang datang ke lapas. 1 orang merupakan pengunjung yang hendak bertemu warga binaan, sedangkan 1 orang lainnya diketahui hanya mendampingi. Modusnya tentunya yang bersangkutan ini melakukan kunjungan sesuai prosedur, melakukan pendaftaran. Kemudian dari petugas pendaftaran dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang bersangkutan. Dari barang bawaan yang bersangkutan berupa makanan, ada nasi, ada oseng-oseng cumi, kemudian ada sayur. Nah, makanan tersebut kita periksa sesuai dengan SOP. Petugas kami dari pemeriksaan tadi menemukan barang yang diduga barang terlarang narkoba sebanyak tadi yang kita sama-sama saksikan 12 paket. Kemudian langkah selanjutnya saya selaku Kalapas melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Kakanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya arahan Bapak Kakanwil dan juga sesuai dengan prosedur, kami melaporkan temuan ini kepada pihak yang berwajib. Kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Timur. Selanjutnya barang temuan dan pengunjung yang bersangkutan ditindaklanjuti oleh pihak Polres Jakarta Timur. Informasi yang bersangkutan ini nekat melakukan penyelundupan barang terlarang ini diupah rencananya informasinya sebesar Rp500.000 kalau berhasil melakukan penyelundupan tadi. Pastinya mereka dapat barang kebetulan domisilinya yang bersangkutan ini daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Jadi sudah jaringan yang kita dapat informasi barang itu dititipkan jadi melalui kurir kemudian yang bersangkutan tinggal mengirim kepada rencana dikirimkan kepada warga binaan yang ada di lapas narkotika. Sementara yang kita amankan 1 orang. Kemudian nanti rencana akan 1 lagi adalah teman. 2 orang pengunjung ini, yang 1 sebenarnya yang memang rencana mau mengunjungi warga binaan, tapi 1 orang tadi, 1 orang yang lain adalah teman daripada pengunjung yang lain. Seluruh barang bukti beserta pihak yang diamankan kini telah diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk proses penyelidikan dan pengembangan guna mengungkap jaringan yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika tersebut. Dari Jakarta Timur, Nandityo, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi berikut ini pemirsa dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua yang menggagalkan upaya penyelundupan dan juga penimbunan ribuan liter bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi sepanjang Juni 2026. Petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp500 juta. Penimbunan dan penyelundupan BBM bersubsidi ini dibongkar tim Subdit 4 Titipiter di Treskrimsus Polda Papua di Kampung Puai Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Petugas memberhentikan mobil Hilux yang mengangkut 25 jerigen biosolar. Dari hasil pengembangan, petugas kembali mengendus praktik penimbunan di Kompleks Permata Indah 3, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan membuntuti dump truk mencurigakan ke rumah yang dijadikan gudang penampungan BBM ilegal. Di lokasi ini pelaku sedang memindahkan biosolar dan minyak tanah subsidi dari dalam rumah ke bak kendaraan. Dari keterangan pelaku yang diamankan, BBM subsidi ini akan dibawa ke kabupaten lain di Papua untuk dipakai aktivitas pertambangan ilegal. Di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtana Putra mengatakan tindakan tegas ini merupakan komitmen nyata kepolisian dalam mengawal energi bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi. Seluruh barang bukti ini dengan total yang sudah diamankan kurang lebih 4 ton 220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 414 liter.
Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terlapor adalah ini terlapor berinisial KKB, ulangi KRB, ini melakukan pembelian BBM biosolar dan minyak tanah dari pengetap-pengetap maupun yang ada di kios-kios, kemudian ditampung yang rencananya akan dijual kembali di daerah Ruja, Meteor, dan Benawa. Peruntukannya untuk sama keterangan sementara untuk operasi tambang ilegal ini nanti kita akan dalami kembali dan juga diedarkan kepada masyarakat ataupun jalur lintas sopir-sopir yang ada di sana. Potensi kerugian negara dari seluruh rangkaian penindakan BBM ini, karena ini adalah BBM subsidi, total kurang lebih 466 juta atau kurang lebih sekitar 500 juta rupiah. Dari kedua kasus ini secara keseluruhan Polda Papua menyita 5.635 liter BBM bersubsidi, yakni 5.095 liter biosolar dan 1.445 liter minyak tanah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal kategori 5. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu malam 27 Juni 2026. Dua pelaku yang terekam kamera CCTV membawa kabur satu unit sepeda motor yang terparkir di depan salah satu toko hanya dalam hitungan detik. Peristiwa pencurian terjadi di Jalan Boulevard Raya nomor 6 Blok CN2, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara pada Sabtu malam 27 Juni 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, dua pelaku datang ke lokasi dengan menggunakan satu unit sepeda motor. Salah satu pelaku menunggu di atas kendaraan, sementara pelaku lainnya langsung menghampiri sepeda motor milik korban yang terparkir di area toko. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Beat, kemudian meninggalkan lokasi bersama rekannya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara ojek online tewas dan 6 orang lainnya luka serius akibat terlibat kecelakaan dengan truk box di perempatan Unisma Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 29 Juni 2026 siang. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Video amatir warga merekam detik-detik terjadinya kecelakaan yang melibatkan sejumlah sepeda motor dengan truk box di bernomor polisi B9916TXT di perempatan Unisma Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 29 Juni 2026 siang. Sejumlah warga bersama petugas terkait mengevakuasi korban yang tergeletak berlumuran darah di jalan. Arus kendaraan dari berbagai arah mengalami perlambatan hingga menimbulkan antrean panjang akibat kecelakaan ini. Petugas Atlantas Polres Metro Bekasi Kota dan Dishub bergerak cepat menangani kecelakaan dengan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan mengatur arus lalu lintas agar kemacetan bisa terurai. Dari sini sama tanah. Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya? Dari arah ya betul, Pak. Dari Bekasi Barat mau ke arah terminal, betul. Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak? Posisi nggak ngebut banget sih. Nggak ngebut banget. Emang posisi ya sama-sama ya itu lah nggak sabaran. Nggak sabaran. Pak, ada ini nggak sih Pak untuk pengendara khususnya di lampu merah ini himbauan Pak? Himbauannya pengendara saling sadar diri aja lah. Kira-kira kalau lampu merah patuhin aja gitu. Kan kita petugas cuman gituin rambu ya. Biasanya buat pengendara ya patuhin lalu lintas aja.
Berarti dia langsung menabrak kendaraan yang dari arah Hasibuan ke arah ke DPRD, Pak ya? Iya Pak, benar. Berapa kendaraan Pak itu Pak? Kendaraan kita belum pastinya, soalnya kita pengurayan kita. Jadi banyak pengendara pada bantuin korban gitu ya. Kita sebagai petugas, kita nggak bisa bantuin korban, kita pengurayan. Gitu, pengurayan biar nggak ada kemacetan gitu. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat melintasi kawasan perempatan Unisma dan mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Isak tangis menyelimuti ruang jenazah RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga dan kerabat Sukanta, pengemudi ojek online yang tewas akibat terlibat kecelakaan di perempatan Unisma, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, tak kuasa menahan air mata. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho yang mendatangi ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi berbelasungkawa dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. Selain menewaskan korban, kecelakaan juga membuat 6 orang terluka dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Wakil Wali Kota mengatakan, pemerintah Kota Bekasi akan memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia, serta memastikan para korban luka mendapatkan bantuan dan penanganan yang diperlukan. Sementara itu PT Jasa Raharja Cabang Bekasi menyatakan, ahli waris korban meninggal dunia berhak menerima santunan sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan korban yang mengalami luka-luka akan mendapatkan jaminan biaya perawatan dengan nilai maksimal 20 juta rupiah. Ya, kami atas nama pemerintah Kota Bekasi turut prihatin dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita dari ojol yang beliau memang KTP di Jakarta Timur dan tinggal di Cikarang bersama ibu keduanya. Bagi kita tidak ada ya soal batas KTP, tapi kita akan semaksimal mungkin. Insya dari teman-teman dari Jasara juga sudah hadir dan juga insya Allah dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan berupaya untuk bagaimana mengcover segala biaya dan tentunya ada bantuan santunan terhadap almarhum. Saya kira ini musibah ya, juga yang kita tidak mau, tapi ini terjadi dan terjadi di Kota Bekasi dan insya Allah kami akan juga memfasilitasi. Pak, dari informasi pemerintah Kota Bekasi ada data korban yang meninggal maupun yang luka itu berapa sih Pak? Yang meninggal 1 saat ini, ada yang luka-luka sekitar 6. Dan saat ini tersebar di beberapa rumah, di 3 rumah sakit ya, di Bekasi Mitra Bekasi Timur, di Bakti Kartini, kemudian Mitra juga, dan di sini tadi ada 3 termasuk almarhum, 2 lagi masih di perawatan dan 1 lagi sudah pulang. Berapa orang Pak tadi? Totalnya? Yang total 6. 6 dengan korban jiwa? Ya. 7 dengan itu. 7, 1 yang meninggal, 6-nya luka-luka. Yang luka berat berapa Pak? Luka berat ada 1 di sini yang sedang rawat, kemungkinan hanya sekitar 3 ya. Yang lain sudah pada pulang. Pak, untuk biaya pengobatannya seperti apa sih Pak? Semua di-cover oleh pemerintah ya, BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja itu meng-cover semuanya. Pak, kalau yang meninggal ini ojol ya? Ya, dia malah yang ojol di motor ya, ojek online, dan memang waktu saat itu sedang melintas di bawah dan ketabrak. Pak, kalau penyebab sendiri Bapak tahu Pak? Ya. Sementara ini informasi yang diterima apa Pak? Apanya? Penyebabnya masih informasinya rem blong. Truk besar itu remnya blong, jadi dia tidak bisa berhenti, jadi menghantam motor-motor yang ada. Oke, mungkin ya, Pak turut duka cita ya. Tadi kan bilang santunannya mungkin totalnya berapa buat keluarga korban mungkin? Oh, sekarang kita hitung. Jadi ya, kan beda-beda nih, Jasa Raharja dan juga BPJS Ketenagakerjaan juga berbeda-beda. Kita akan hitung berapa lama dia sudah masuk dalam BPJS TK. Awali 1 meninggal dunia dan 6 luka-luka. Untuk santunan meninggal dunia itu akan kami serahkan kepada ahli warisnya, besarnya adalah 50 juta. Untuk santunan luka-luka itu adalah jaminan atau penggantian biaya perawatan di rumah sakit maksimal 20 juta.
nanti akan kami koordinasikan dengan rumah sakit dan kami akan jemput pula ke keluarga yang meninggal dunia untuk santunan segera akan kami selesaikan. Hingga kini petugas unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan, mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang melibatkan truk box bernomor polisi B9916TXT dan sejumlah pengendara sepeda motor ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aswar pengendara motor dengan nomor polisi DD4846 VJID tergeletak tak sadarkan diri di Jalan Kiai Wahid Hashim, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada Rabu 24 Juni 2026, sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia bagian tengah. Korban kritis akibat luka parah pada bagian kepala usai dihantam minibus bernomor polisi DD1915LG. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sheikh Yusuf guna mendapatkan pertolongan medis darurat. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Jalan Poros Malino menuju Jalan Kiai Wahid Hashim. Namun minibus yang melaju dari arah yang sama tiba-tiba berbelok ke kanan, tepat di depan motor korban dan menghantamnya. Untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, aparat menggelar olah tempat kejadian perkara. Telah terjadi laka lantas pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, tepatnya pukul 22.45 WITA. Terjadi di simpang Jalan Wahid Hashim dan simpang Habibur Pulih. Antara apa dengan apa? Jadi sebuah mobil jenis penumpang merek Sigra dengan sebuah sepeda motor Honda Scoopy. Untuk kondisi korban sendiri? Untuk kondisi korban, jadi mengalami luka-luka dan tadi dievakuasi oleh Bapak Kapolres ke Rumah Sakit Umum Sheikh Yusuf Kabupaten Goa untuk mendapat pertolongan medis. Ada kondisi luka-luka yang... Untuk luka-luka jadi terjadi pada kepala. Sopir di mana? Untuk sopir sementara kita amankan untuk diambil keterangannya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk tindak lanjut kedua kendaraan ini seperti apa namanya? Untuk kendaraan yang terlibat laka lantas sudah kita amankan di Polres Goa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan diamankan petugas sebagai barang bukti. Kasus ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dampak musim kemarau yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan kini semakin dirasakan warga Dusun Cipari dan Dusun Cipatat Desa Kertanegla, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Kekeringan membuat ratusan kepala keluarga kehilangan akses air bersih. Sumur-sumur warga mengering sehingga tidak lagi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah kondisi ini, Masjid Jami menjadi satu-satunya lokasi yang masih memiliki pasokan air. Setiap hari warga datang membawa jerigen dan ember untuk mengantri mengambil air secara bergiliran. Proses pengambilan air dilakukan berdampingan dengan aktivitas jamaah yang hendak berwudu. Meski harus menunggu lama, warga tetap bertahan karena tidak memiliki pilihan sumber air lain. Ambil air. Memangnya kenapa Bu airnya di rumah nggak ada? Ini lagi kurang air, nggak ada air gitu. Udah berapa lama Bu? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Ya. Ini sumber mata air yang ada di mana aja nih? Hanya masjid, hanya ada di masjid. Hanya ada di masjid. Ya. Jadi setiap hari warga ngambil air di sini gitu Bu? Iya, ngantri. Kalau sumber airnya ini masih banyak atau gimana nih? Sedikit. Tapi ditampung. Tapi ngantri lumayan sedikit-sedikit. Oke, masuk gitulah. Bu, harapannya apa nih Bu kepada pemerintah Bu? Minta dibantu warga masyarakat Desa Kertanegla, Dusun Cipari, Desa Kertanegla, karena Dusun Cipari ini sangat membutuhkan air. Pihak Dewan Kemakmuran Masjid menyatakan mereka tetap membuka akses bagi warga untuk mengambil air meski aktivitas masjid menjadi lebih padat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi krisis air. Kondisi yang seperti ini Pak, terganggu nggak nih Pak? Sebetulnya terganggu Pak. Melihat masyarakat ambil air dari masjid karena ini kan tempat ibadah sebetulnya untuk
bodoh juga, tidak cukup ini airnya sebetulnya gitu ya. Tapi masyarakat membutuhkan juga kalau air. Saya tidak bisa mencegahnya untuk mengambil air dari masjid. Cuman kalau waktu dipakai sebelum 10 menit sebelum adzan, ya saya cegah jangan ada yang mengambil air dari masjid. Pemerintah Desa Kertanegla mencatat 2 dusun terdampak kekeringan dengan ratusan kepala keluarga membutuhkan pasokan air bersih. Laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah agar bantuan air segera didistribusikan. Kekeringan yang sangat berdampak di Desa Kertanegla adalah di 2 dusun, Dusun Cipari sama Dusun Cipatat yang ditinggali kurang lebih dari 600 kakak. Nah ini Pak, sumber mata airnya Pak di mana aja nih Pak? Ini sumber air hanya ada 1 dari 2 dusun ini, hanya 1 di atas kurang lebih 3 kilo lah jaraknya, kurang lebih jauh dari kampung ini, hanya satu-satunya. Itu pun sudah hampir kerepotan gitu. Ya, dan itu disalurkan dari sumber air, dari mata air dari sana disalurkan ke masjid. Hingga kini warga masih bergantung pada pasokan air dari masjid untuk memenuhi kebutuhan harian. Mereka berharap bantuan air bersih segera tiba, mengingat musim kemarau masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda sumber air akan kembali pulih. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara ojek online tewas dan 6 orang lainnya luka serius akibat terlibat kecelakaan dengan truk box di perempatan Unisma Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 29 Juni 2026 siang. Petugas kepolisian dan Dishub mengevakuasi para korban ke rumah sakit dan mengamankan arus lalu lintas. Video amatir warga merekam detik-detik terjadinya kecelakaan yang melibatkan sejumlah sepeda motor dengan truk box di bernomor polisi B9916TXT di perempatan Unisma Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 29 Juni 2026 siang. Sejumlah warga bersama petugas terkait mengevakuasi korban yang tergeletak berlumuran darah di jalan. Arus kendaraan dari berbagai arah mengalami perlambatan hingga menimbulkan antrean panjang akibat kecelakaan ini. Petugas Atlantas Polres Metro Bekasi Kota dan Dishub bergerak cepat menangani kecelakaan dengan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan mengatur arus lalu lintas agar kemacetan bisa terurai. Dari sini sama sana, jarak. Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal Pak ya? Dari arah Iya betul Pak, dari Bekasi Barat mau ke arah terminal betul. Dia berarti posisi nggak ngebut Pak? Posisi udah ngebut banget sih. Nggak ngebut banget. Emang posisi ya sama-sama ya itu lah nggak sabaran. Nggak sabaran. Pak, ada ini nggak sih Pak untuk pengendara khususnya di lampu merah ini himbauan Pak? Himbauannya pengendara saling sadar diri aja lah. Kira-kira kalau lampu merah patuhin aja gitu. Kan kita petugas cuman ituin rambu ya. Biasanya buat pengendara ya patuhin lalu lintas aja. Berarti dia langsung menabrak kendaraan yang dari arah Hasibuan ke arah ke DPRD Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Berapa kendaraan Pak itu Pak? Buat kendaraan kita belum pastinya, soalnya kita pengurayan kita. Jadi banyak pengendara pada bantuin korban gitu ya. Kita sebagai petugas, kita nggak bisa bantuin korban, kita pengurayan gitu. Pengurayan biar nggak ada kemacetan gitu. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat melintasi kawasan perempatan Unisma dan mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berkendaraan di jalan raya sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun padatnya arus lalu lintas, kurangnya konsentrasi, serta kelalaian dalam mematuhi aturan berkendara dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan beruntun. Oleh karena itu, setiap pengendara perlu mengutamakan keselamatan dan selalu berkendara secara waspada. Berikut beberapa tips untuk terhindar dari kecelakaan beruntun saat berkendara.
Pemirsa, tips yang pertama, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan agar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengereman apabila terjadi situasi darurat. Dan juga tips yang kedua untuk Anda patuhi batas kecepatan dan sesuaikan laju kendaraan dengan kondisi jalan, cuaca, serta kepadatan lalu lintas. Tips yang ketiga, pemirsa, tetap fokus dan hindari penggunaan telepon genggam atau aktivitas lain yang dapat mengalihkan perhatian Anda. Tips keempat, pemirsa, pastikan rem dan juga komponen penting lainnya dalam keadaan baik sebelum memulai perjalanan. Kelima, patuhi rambu dan juga lalu lintas. Pemirsa, demikian tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun saat berkendara. Kewaspadaan, kedisiplinan, dan juga dalam mematuhi aturan lalu lintas, serta sikap saling menghormati antar pengguna jalan dapat membantu mencegah kecelakaan dan juga menjaga keselamatan bersama. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.